Oke, baik. Selamat malam Pak Dharma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samna Pradistiono dengan NRP akhir 036 dari kelas PDGA. Nah, di sini saya akan membuat program melanjutkan untuk tugas 6, yaitu saya telah mencari data asli. Sebenarnya datanya bisa dilihat dari sini. Nah, data ini saya ambil dari dataset of geophysical electrical resistivity yang berada di India. Nah, datanya seperti ini. Nah, saya sudah memberikan highlight. Saya akan menggunakan bagian topsoil thickness, ketebalan topsoil, dan juga resistivity di topsoil pada stasiun 1 sampai 8. Nah, sudah saya masukkan ke sini dengan menggunakan pendekatan inversi garis regresi linear dengan rumus turunan seperti ini. M sama dengan G transpose G diinverskan lalu dikalikan G transpose T. Yang mana itu sesuai dengan model linear yang mana Y sama dengan MX plus C. Nah, langsung saja kita masuk ke kodenya. Pertama-tama, langkah pertama itu kita harus melakukan import terlebih dahulu. Apa saja sih library yang akan kita gunakan? Yang pertama, saya akan menggunakan NumPy. NumPy ini saya gunakan untuk perhitungan matematis. SNP. Lalu kita import juga Pandas yang mana akan kita gunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Pandas SPD PD. Lalu kita import matplotlib pplot splt. Nah, ini matplotlib yang udah kita tahu itu kan akan kita gunakan untuk memvisualisasikan data yang kita punya. Kita coba kan. Oh ya, kita select kernel terlebih dahulu. Oke, sekarang connecting. Oke, udah berhasil, berarti nggak ada yang error. Oke, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita masukkan data yang kita punya. Nah, langsung aja kita masukkan data. Nah, kita berikan nilai X biar lebih mudah aja untuk penulisannya. Nilai X terus datanya ada apa saja, 0,66, 0,16, 0,44, 0,0. Kita rapikan 1,55, 2,00, 0,18, 0,18, lalu 0,86. Oke, data itu sudah. Lalu kita lanjutkan ke yang kedua dari nilai Y. Mungkin akan saya coba rubah aja ya. Nilai top tebalan nilai X deh, nilai X aja ya. Nilai X. Terus yang Y nya 22,90, lalu 12,40, 27,00, 7,69, 58,40. Ya udah sesuai 58,40, 43,40, 43,00, 32,30, 36,60. Langsung kita coba gambarkan aja ya biar kelihatan kalau ada error. Data contoh, data frame, oh, ada error. Kita coba data. Oke, udah berhasil ya, sudah sesuai dengan yang saya tuliskan. Oke, setelah itu kita akan coba melihat, kan setelah kita rubah dari tabel, kita bentuk jadi tabel, kita lihat dalam bentuk titik-titik atau scatter. Nah, di sini saya akan menggunakan plot yang mana ini punyanya Panda.
pandas. Nah, kan kita gunakan kain scatter. Nah, scatter. Nah, scatter ini untuk apa? Scatter itu digunakan untuk menampilkan data sebagai titik-titik seperti itu. Lalu x-nya itu sebagai nilai x. Oh, kita rubah aja deh biar kelihatan. Topsoil resistivity. Terus ini topsoil thickness topsoil resistivity. Nah, udah kelihatan. Oke, nice. X-nya tuh dia sebagai topsoil thickness. Saya singkat aja ya. TT, Y-nya sebagai ntar juga saya ganti TT TR. Oke, keren ini. Nah, udah kelihatan seperti ini nanti kita scatternya. Nah, karena ini masih sangat kosong dan juga ini random, saya mau warnanya ganti hitam, black, oke, hitam. Lalu markernya udah apa ya, diamond kah? Diamond. Oke, udah dia untuk diamond. Lalu kita kasih title apa ya, TTVS TR. Nice. Oh, ini kita tulis topsoil thickness topsoil resistivity. Nice. Oke, kita lanjut. Kita gedein size fontnya 11, terus kita kasih WGHT. Nice. Oke, setelah itu kita buat labelnya X label. Ini tuh dia copy aja deh. Oke, sudah. Kurang lebih sebarannya kayak gini ya. Terus lalu kita lanjutkan setelah kita langkah kedua kan ini, kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu sekarang kita mulai untuk mengubah datanya dari tabel tadi ke bentuk array. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi dari NumPy, yaitu reshape. Saya coba tuliskan, kita gunakan X saja ya. Kita NumPy array. Nah, kita gunakan kan tadi berasal dari data contoh. Itu dia namanya kan t. Nah, itu kita reshape atau kita ubah bentuknya dia tuh menjadi 1x1. Nah, reshape main 1,1 itu digunakan itu untuk mengubah data itu menjadi vektor kolom itu agar bisa digunakan dalam operasi matriks pada inversi yang akan kita gunakan. Reshape main 1,1. Kita copy aja biar gampang. Ini kan tadi TR. Terus kita
ptr. Terus kita coba print f x dia x y. Oke, nah sudah berhasil ya. Dia yang awalnya datanya masih apa ya namanya, istilahnya ke samping, dia udah jadi ke bawah. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang akan mulai menghitung nilai D dan G. Nah, di sini saya akan mulai untuk mendefinisikan vektor D itu bisa kita ambil dari Y, kan nilainya sama ya. Y copy. Lalu kita ambil n data atau banyaknya data. Ini kita lihat dari jumlah data yang ada di D, len D. Lalu kita kita lihat ada berapa sih parameternya. Kan di sini berhubung cuma 2, jadi kita tuliskan n parnya 2. Terus kita tuliskan G. G-nya di sini tuh kita buat sesuai dengan jumlah data dikali jumlah parameter. Jadi dia NP0 geometric 0 itu banyaknya data dikali banyaknya parameter. Nah, saya pilih. Terus kita lanjut. Sekarang kita looping untuk membuat matriks G. Ini in for i in range, kita gunakan banyak data. Lalu G, nah G ini akan kita yang buat pertama ini, jadi setiap kolom itu berisikan nilai xi. Yang mana kayak gini nanti 0. Nah, kalau yang kedua, kolom kedua itu akan berisikan dengan angka 1. I1 1. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu kita coba print ya, kita lihat apakah udah benar. D-nya D, lalu G-nya ada di G. Kelebaran. Nah, udah benar ya. Jadi nilai D di sini, nilai G nilai perhitungannya seperti ini. Oke. Setelah itu terakhir kita akan melakukan inversi. Nah, sekarang saya akan menuliskan baris yang mana itu merupakan fungsi dari least square, atau ini adalah fungsi bawaan dari library yang saya gunakan, yaitu M residuals range S. Nah, ini dia dari NumPy line edge terus least square. Least square ini dia akan mencari error yang paling sedikit atau yang paling kecil lah. G, Y. Dari G, Y. Nah, di sini saya mengambil nilai parameter dari matriks M. Nah, elemen pertama itu slope, lalu elemen kedua itu adalah intercept. Nah, karena bentuknya masih array, saya akan mengubah array itu menjadi float agar nilainya itu lebih mudah untuk dilihat. Jadi kita tuliskan slope dan intercept. Nah, slope ini kita buat float. Namun nanti itu akan menghitung M yang di sini, M di awal. M ke 0, dia 0. Lalu intercept ini dia akan menghitung ke 1 baris selanjutnya. M 1 0. Oke. Nah, nilai selanjutnya saya akan menuliskan residual. Nilai residual ini itu tuh menunjukkan total error dari hasil fitting, dari hasil hurufnya ini dari atas. Jadi dia nunjukin errornya itu ada berapa. Kita gunakan error float residuals, ya cuma ada 0. Nah, setelah itu kita mulai perhitungannya, yaitu dekalkulasi. Decal agar lebih mudah itu rumusnya G dengan M.
kurang lebih udah oke, nggak ada yang error. Nah, setelah itu saya akan membuat gambaran gimana sih garis regresi linear yang dihasilkan dari data yang telah saya ambil. Yang tahap pertama saya akan gunakan yaitu PLT plot. PLT plot kita X-nya terlebih dahulu. D ini akan menggunakan warna tadi apa, hitam ya, hitam diamond, black diamond. Terus kita kasih label dia, kita kasih nama dia itu data yang diobservasi, observed data. Nah, belum keluar labelnya karena nanti belum saya kasih legend. Terus hal yang sama kita lakukan detail. Ini kita kasih karena dia dalam bentuknya garis ya, jadi kita buat dia karena blue diamond, black, black. Udah blue nggak apa deh, blue ya, blue diamond. Ini kita kasih dia red, garis putus-putus lah. Dia sebagai data yang udah dikalkulasi, calculated data. Nah, ini bentuk garis regresinya ya, dari data yang telah saya temukan. Terus kita kasih lagi juga titlenya saya ambil dari atas. Nah, ini PLT title. Nah, topsoil thickness versus topsoil resistivity. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk X labelnya, belum ada. Saya copy juga aja. Topsoil thickness. Nah, sudah ada ya. Terus kita lanjut, kita berikan, nah karena dia udah dikasih label, jangan lupa PLT legend. Oke, sudah keluar hasilnya. Terus, nah, gimana sih cara kita ngeluarin atau nunjukin data yang ada di sini? Karena tadi udah dilakukan perhitungan nih. Nah, kita dengan melakukan namanya string. Jelaskan di bawah ini txt string. Yang mana C ini akan mulai menuliskan yang telah kita tuliskan tadi. Kita mulai dari Y atau rumusnya aja sama dengan mx plus C. Kita lakukan M-nya kan slope. Terus ini tuh kita tuliskan berapa enaknya, 2 deh, 2, X. Terus dia plus intercept. Kita tuliskan berapa juga, 2 lagi deh, juga 2, terus kita enter. Terus kita tuliskan F errornya dia ada berapa, error ini kita gak usah banyak-banyak, berapa ya, 2 juga. Terus kita kasih PLT text. Nah, PLT text ini dia tuh menggunakan garis X dan Y. Jadi kan kita bisa lihat di sini X dan Y-nya. Jadi kita mau taruh di tengah. Jadi misal 0,75 X 0,75 sama Y-nya misal Y-nya 5. Nah, kita ambil dari text string, terus nah dia berada di sini. Jadi dia Y-nya kurang naik, pakai 10. Nah, udah di atas. Kebanyakan 7,5. Nah, dia udah ada di sini. Text string. Oke. Jadi apa yang saya dapatkan dari hasil yang data yang telah saya temukan dengan hasil yang saya dapatkan, ternyata thickness dari topsoil dan juga resistivity dari topsoil itu menunjukkan garis regresi atau kecenderungan yang
tidak ada hubungannya. Kita bisa lihat di sini, ini errornya itu mencapai 1769%, yang mana itu jelas sekali jauh jauh dari kebenaran seperti itu. Jadi mungkin saja data yang saya gunakan ini tempat lokasi stasiunnya itu berbeda, ataupun ataupun emang ini harusnya tuh dibuat analisis antara ini topsoil, weather zone, first factor dibandingkan dengan resistivity-nya seperti itu. Jadi kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan pada live coding hari ini. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan ketika menerangkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita matikan.